Rancak Bana. Dua kata ini sangatlah tepat untuk menggambarkan pesona alam serta tradisi budaya Sumatera Barat, yang berarti cantik atau indah. Salah satu tradisi yang menjadi induk bagi banyak senian suku Minangkabau adalah pencaksilat. Atau disebut sebagai Silek Minang. Henry Yusuf lahir dan besar di Sumatera Barat. Ia adalah seorang pandeka silek, gelarnya Rajo Batua. Sejak kecil, ia telah mempelajari silek dari ayah juga kakeknya. Sejak remaja, ia pun telah melatih dan menyebarkan seni bela diri silek. Silek merupakan induk dari seni atau seni gerak Minangkabau. Ini alasannya kenapa? Karena segala bentuk seni gerak yang berkembang di Minangkabau, baik berupa tari, apakah tari piring, tari buai-buai, semua berpatokan atau berpondasikan kepada gerak-gerak silek yang berkembang di seluruh wilayah Minangkabau. Satu. Yang kedua, dulunya tari-tari Minangkabau itu berkembang di sasaran. Dan para penarinya adalah semuanya laki-laki, tidak ada yang perempuan. Karena dia berkembang di sasaran belajar silat, dan tari-tari yang berkembang di sasaran otomatis memakai seluruh pola-pola dari langkah silat. Oleh karena itu, seluruh seni gerak tari di Minangkabau berasal atau berinduk kepada silat yang berkembang di wilayah Minangkabau. Penghormatan yang sangat mendalam juga dirasakan oleh Buya Zuari Abdullah. 20 tahun sudah ia mendalami, meneliti, dan mempraktekkan silek Minang. Silek merupakan himpunan atau ibu dari kebudayaan, karena di sanalah dirumuskan seluruh pengetahuan dan pemahaman leluhur Minangkabau. Pada umumnya seluruh kebudayaan dan kesenian pada umumnya berawal dari silek, karena silek memiliki konsep dasar keseimbangan dan keteraturan, dan itulah konsep pengetahuan leluhur Minangkabau. Silek adalah tradisi bela diri Minangkabau yang diturunkan dari generasi ke generasi. Jadi silek berawal dari sejak manusia itu ada, kemudian dikembangkan dan disusun sesuai dengan pengalaman dan pemahaman para leluhur Minangkabau. Silek adalah jati diri, melekat kuat dalam keseharian mayoritas masyarakat Minangkabau. Tidak hanya pergerakan fisik, silek juga melatih spiritualitas dan pikiran. Sesungguhnya secara umum diartikan sebagai sebuah ilmu bela diri. Namun secara hakiki, silek adalah proses belajar mengenali, mengembangkan potensi diri.
Bela diri asli Minangkabau ini berfungsi sebagai pertahanan diri dan pertahanan wilayah. Silat menjadi bagian yang penting dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Dan juga karena salah satunya kebiasaan masyarakat Minangkabau yang sering atau suka hidup merantau. Di masa lalu, sile juga penting untuk pertahanan nagari. Tanah Minang yang subur kerap mengundang kedatangan pihak lain untuk menguasainya. Setiap kampung, nagari wajib memiliki sasaran sile. Ibarat sebuah negara tidak mungkin tidak memiliki angkatan perang. Alam Minangkabau adalah kesatuan pengikat antara nagari bahwa mereka merupakan satu konsep budaya. Gerakan sile diciptakan oleh nenek moyang Minangkabau dengan nilai kearifan, jati diri, serta unsur yang mengambil gerakan-gerakan dari alam dan kehidupan. Sebagaimana filosofi hidup masyarakat Minangkabau, alam tak kambang jadi guru. Suku Minang sangat lekat akan unsur religiusitas yang mengutamakan pengendalian diri, pembersihan raga, silaturahmi dan simbol ketaatan pada Sang Pencipta. Hal inilah yang juga diterjemahkan Sile Minang. Silat yang kami terima dari para guru-guru, karena silat selain dari silaturahmi dan juga merupakan adalah bagian daripada penerapan ilmu agama, yaitu salat. Jadi di Minangkabau dulunya silat diajarkan di halaman surau. Jika dibawa naik ke surau, dia akan menjadi bentuk beribadah salat. Jika dibawa dia ke halaman, maka dia dinamakan dengan silat. Sile juga dikenal sebagai sebuah cara untuk membentuk mentalitas dan karakter anak muda Minang. Oleh sebab itu, bahasa yang diperkenalkan kepada generasi tentang sile untuk belajar sile dikenal dengan istilah Baraja Malangkah. Artinya, bagaimana kita belajar menjalani kehidupan. Salah satu elemen utama yang menjadi ruh sile adalah mentalitas rendah hati dan tidak menyombongkan diri. Walau merupakan seni pertempuran dengan gerak cepat dan efektif melumpuhkan, filosofi sile adalah menanti, bukan menantang. Hal ini karena sile bersifat membela diri. Ciri khas pada Sile Minang itu lebih mengutamakan dalam mengelak atau menanti serangan lawan. Sangat jarang Sile Minang untuk memulai penyerangan, tapi pada umumnya adalah menanti. Karena itulah, sile mengandung hikmah. Bagi mereka yang menguasai sile dengan baik, tentu memiliki kesabaran yang tinggi. Tercermin dalam salah satu langkah pesile, yaitu 3 langkah mundur dan hanya 1 langkah maju. Artinya, seorang pesilat harus lebih banyak mengalah dan bersabar. Tak mudah terpancing emosi melayani serangan. 3 langkah mundur memberi kesempatan kepada lawan untuk mengurungkan niatnya melanjutkan serangan. Sile Minangkabau berkembang melalui perubahan peradaban, dari zaman kepercayaan masuknya Islam hingga saat ini. Berkembangnya menjadi berbagai aliran berbeda, namun tetap punya dasar yang sama, yaitu berakar pada sile awal seperti sile pangka, sile tuo, sile kampuang, serta sile lainnya yang merupakan cikal bakal sile di Minangkabau. Sile ini punya satu landasan. Hampir seluruh perguruan atau sasaran yang ada di Minangkabau memiliki dasar pemahaman yang sama. Ada yang diisyaratkan dengan langkah tigo, kemudian ada isyaratnya tentang langkah ampe, dan ada isyaratnya tentang langkah 9. Yang langkah tigo lebih identik dengan bermain rapat, dengan teknik-teknik yang cukup keras dan mematikan. Kemudian langkah ampe agak lebih kepada seni. Kemudian langkah 9 adalah
penggabungan keduanya antara langkah 4 dan langkah 9 ya, langkah 3 dan langkah 4 yang menyatu di dalam diri manusia. Unsur bela diri Sile yang sesungguhnya ternyata sangat jarang dipertunjukkan sebagai tontonan khalayak ramai. Pada zaman dahulu ada beberapa alasan. Menurut penjelasan dari para sepuh dan tokoh-tokoh Sile di Minangkabau, kenapa teknik-teknik mematikan di dalam Sile tidak pernah dipertontonkan? Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena kekerasan di Minangkabau bukanlah sebuah tontonan, bukanlah sebuah hiburan. Pada zaman dahulu, hampir seluruh orang Minang pandai basile atau bisa dan paham dengan Sile. Jadi tidak perlu kita pamerkan, tidak perlu kita banggakan karena semuanya kita memiliki Sile. Semua leluhur pandai basile. Yang kedua, pepatah di Minangkabau mengajarkan tentang konsep atau pepatah yang mengajarkan tentang pengetahuan ini dengan istilah ba ilmu padi, semakin barisi semakin marundua. Dalam perkembangannya, silat Minangkabau yang kini dipertunjukkan sebagai hiburan merupakan pengembangan Sile yang salah satunya dinamakan randai. Randai merupakan sebuah pertunjukan, bisa dikatakan miniaturnya seni pertunjukan Minangkabau. Di sebetulnya randai itu adalah penggabungan dari beberapa unsur seni. Di situ di randai itu ada seni gerak, yaitu gerak-gerak silat yang diberikan lagu, kemudian diiringi dengan dendang, itu sudah seni musik. Kemudian ada juga seni teater atau seni drama. Action.